Siapa sih yang gak kenal Naruto? Seri anime ini sangat populer di Jepang, Indonesia, bahkan dunia. Selain seri TV anime, Naruto juga memiliki beberapa seri film layar lebar. Nah, kali ini kita akan menceritakan alur film Naruto Shippuden The Movie. Film ini merupakan film perdana seri Naruto Shippuden. Dirilis pada tahun yang bersamaan dengan dirilisnya episode perdana seri TV-nya, yaitu pada tahun 2007. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk simak ceritanya. Cerita diawali Naruto yang sedang bertarung dengan makhluk menyerupai naga bernama Moryu. Moryu merupakan iblis dari dunia lain. Dalam pertarungan tersebut, Naruto terlihat percaya diri akan menang melawan Moryu. Tetapi, tanpa disadari, makhluk tersebut berhasil menembus punggung hingga dada Naruto. Naruto pun tewas. Dalam adegan tersebut, terlihat seorang wanita yang meneriaki Naruto yang sudah tewas. Wanita tersebut bernama Shion. Naruto lalu dimakamkan. Terlihat Sakura, Neji, Lee, dan beberapa ninja Konoha lainnya sedang mengubur jenazah Naruto. Apa benar Naruto mati? Simak video ini sampai akhir. Adegan berpindah ke latar waktu sebelum Moryu dibangkitkan. Itu artinya pada saat adegan ini Naruto belum mati. Muncul penjahat utama di cerita ini bernama Yomi. Yomi bersama 4 bawahannya yaitu Setsuna, Gitai, Shizuku, dan Kasuna. Mereka bertujuan membebaskan jiwa Moryu yang disegel di sebuah istana. Yomi mengatakan bahwa akan menyatukan seluruh dunia dengan kekuatan Moryu. Setelah mengalahkan semua penjaga istana tersebut, Yomi akhirnya membebaskan jiwa Moryu, lalu membuat dirinya menjadi wadah bagi jiwa Moryu. Yomi lalu membangkitkan pasukan golem yang ikut disegel menggunakan kekuatan Moryu. Tujuan Yomi berikutnya pergi ke tempat di mana tubuh Moryu disegel. Tetapi, Moryu memerintahkan Yomi dan bawahannya untuk terlebih dahulu membunuh Shion yang memiliki kekuatan untuk menyegel Moryu. Moryu berkata, bila tubuhnya sudah ia dapatkan kembali, ia akan menghancurkan 5 negara besar lalu menguasai dunia. Desa Konoha mendapat kabar bahwa jiwa Moryu telah terbebas. Konoha bekerja sama dengan desa ninja lain untuk menghentikan serangan dari pasukan golem Moryu. Naruto, Sakura, Lee, serta Neji sebagai ketua tim diberi sebuah misi oleh Tsunade. Tsunade menjelaskan bahwa dulu ada sekelompok ninja yang hampir menguasai seluruh dunia dengan memanfaatkan kekuatan Moryu. Tapi berhasil digagalkan oleh Miroku, seorang pendeta wanita yang juga ibu dari Shion. Miroku menyegel jiwa Moryu di bawah istana negeri iblis, sedangkan tubuh Moryu disegel di sebuah kuil di negeri Rawa. Jadi, misi yang diberikan oleh Tsunade kepada Naruto, Sakura, Lee, dan Neji adalah mengawal Shion sampai ke negeri Rawa untuk menyegel kembali jiwa Moryu. Adegan berpindah ke negara iblis, di mana prajurit negara iblis sudah bersiap melindungi Shion dari serangan. Di sini diperkenalkan 2 prajurit yang sangat loyal terhadap Shion. Mereka bernama Taruho dan Suzuki. Tak lama, 4 bawahan Yomi sampai ke negara iblis dengan kekuatan tambahan dari Yomi, hingga mengubah bentuk tubuh mereka seperti monster untuk membunuh Shion. Beberapa saat sebelum diserang oleh bawahan Yomi, Shion terbangun dari tidurnya dan mendapat penglihatan atau ramalan kematian Naruto. Adegan di awal cerita di mana Naruto tewas tersebut merupakan ramalan masa depan dari Shion. Semua prajurit tak berdaya di hadapan Setsuna, Gitai, Shizuku, dan Kasuna. Suzuki tewas karena melindungi Shion. Prajurit tersisa hanya Taruho seorang. Dalam keadaan terjepit, Naruto akhirnya tiba. Shion dan Taruho berhasil kabur dan menyelamatkan diri. Naruto melawan Shizuku, Gitai, dan Setsuna sendirian, sedangkan Kasuna mengejar Shion dan Taruho. Neji memerintahkan Sakura dan Lee membantu Naruto, sedangkan ia akan mengejar Kasuna untuk melindungi Shion. Neji berhasil menyelamatkan Shion dari serangan Kasuna. 4 bawahan Yomi ini akhirnya kabur setelah gagal membunuh Shion. Naruto, Sakura, Lee, dan Neji berkenalan dengan Shion. Dalam adegan ini, ucapan Shion seperti ia tidak menghargai nyawa para prajurit yang telah mati karena melindunginya. Mendengar hal tersebut, Naruto pun marah. Lalu Shion berkata pada Naruto bahwa Naruto akan mati, tapi Naruto tidak percaya. Setelah itu, misi pun dimulai. Mereka berempat akhirnya pergi mengawal Shion menuju istana di negeri Rawa. Mereka diikuti oleh Taruho yang memaksakan diri ikut dalam misi tersebut, padahal Shion sudah memerintahkannya untuk tidak ikut.
Dalam perjalanan panjang, mereka memutuskan beristirahat. Sion yang tertidur kembali mendapatkan ramalan kematian. Kali ini dalam penglihatannya tersebut, yang mati adalah dirinya. Di sisi lain, Naruto dan Taruho sedang mengobrol berdua. Taruho bercerita bahwa Sion sejak kecil sudah dijauhi orang-orang karena kemampuan meramalnya. Ternyata, Sion hanya mampu meramal kematian orang-orang terdekatnya saja. Karena itulah, banyak orang yang menjauhi Sion karena takut akan ramalan kematian tersebut. Mendengar cerita itu, Naruto merasa bahwa Sion memiliki nasib yang sama seperti dirinya dulu, yang dijauhi oleh orang-orang. Setelah selesai beristirahat, Sion kembali meminta Taruho untuk tidak ikut. Tetapi Taruho masih keras kepala. Akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan, dan Taruho mengambil jalur lain. Mereka kembali diserang oleh Setsuna, Gitai, Shizuku, dan Kasuna. Naruto melawan Shizuku, Lee melawan Gitai, sedangkan Neji dan Sakura melanjutkan perjalanan mengawal Sion. Mereka dikejar oleh Setsuna dan Kasuna. Sayangnya, saat Neji sibuk melawan Setsuna, Sakura gagal melindungi Sion. Sion pun terbunuh oleh Kasuna. Lee dan Naruto berhasil mengalahkan Gitai dan Shizuku, tetapi Shizuku tidak mati, hanya Gitai yang mati. Lalu Lee dan Naruto kembali berkumpul dengan Neji dan Sakura, melihat Sion yang sudah tak bernyawa. Apa berarti misi mereka gagal? Tentu tidak. Yang tewas terbunuh bukan Sion, tetapi Taruho. Taruho menggunakan jurus mengubah dirinya menjadi Sion. Berbeda dengan jurus perubahan biasa, jurus perubahan yang digunakan Taruho membuatnya tidak dapat kembali ke wujud asli. Jadi, Taruho sekarang akan tetap berwujud seperti Sion meski sudah mati. Sion yang asli lalu muncul. Ia menghina Taruho yang terlalu keras kepala dan akhirnya tewas. Naruto pun marah karena hinaan Sion terhadap Taruho. Kenyataannya, selama ini Sion menahan tangis atas kematian orang-orang yang berkorban demi dirinya termasuk Taruho. Sion berusaha menahan tangis tersebut karena jika ia menangis, maka dia dianggap merendahkan mereka yang mati demi dirinya. Di tempat lain, Kasuna melapor pada Yomi bahwa ia sudah berhasil membunuh Sion. Tetapi Yomi sadar bahwa yang dibunuh itu bukan Sion yang asli. Yomi lalu memerintahkan lagi 3 bawahannya yang tersisa itu untuk membunuh Sion yang asli. Setelah mengubur Taruho, Naruto diminta oleh Neji membawa Sion seorang diri ke kuil negeri Rawa. Sedangkan Neji, Lee, dan Sakura akan menghalangi 3 bawahan Yomi yang tersisa tersebut agar perjalanan Naruto dan Sion tanpa halangan. Dan benar saja, Neji, Lee, dan Sakura kembali bertemu dengan 3 bawahan Yomi tersebut. Kali ini, Neji, Lee, dan Sakura benar-benar berhasil mengalahkan mereka. Sedangkan Naruto dan Sion akhirnya sampai di kuil negeri Rawa. Mereka dihalau oleh pasukan golem Morio. Naruto melawan pasukan golem tersebut seorang diri, dan Sion pergi ke dalam kuil untuk menyegel Morio. Di dalam kuil tersebut, Yomi sudah menanti kedatangan Sion bersama dengan beberapa pasukan golemnya. Sion yang diserang oleh pasukan golem tiba-tiba mengeluarkan kekuatan dari lonceng kecil yang selama ini ia bawa. Lonceng kecil tersebut berhasil melumpuhkan pasukan golem. Sion yang sudah bersiap menyegel Morio dikagetkan dengan perkataan Morio melalui Yomi. Ya, yang saat ini sedang berbicara adalah Morio, bukan Yomi. Meski Morio masih berada di dalam tubuh Yomi. Morio berkata bahwa Sion dan dirinya tidak bisa saling bunuh, karena mereka pada dasarnya adalah makhluk yang sama. Jika Sion menyegel Morio, maka Sion juga akan ikut tersegel. Sama seperti ibunya Sion, yaitu Miroku yang dulu berhasil menyegel Morio. Miroku ikut tersegel bersama Morio. Mengabaikan ucapan Morio, Sion tetap memulai proses penyegelan. Lalu Sion membuat penghalang. Tiba-tiba, tubuh Yomi masuk ke dalam penghalang tersebut, dan jiwa Morio keluar dari tubuh Yomi. Kemudian membuka segel tempat tubuhnya ditahan. Di luar kuil, Naruto yang kewalahan melawan pasukan golem akhirnya mendapat bantuan dari Kakashi, Shikamaru, Temari, dan Gai. Naruto lalu masuk ke dalam kuil untuk membantu Sion. Sekarang, kembali ditampilkan adegan yang sama persis di awal cerita. Naruto menghadapi Morio, tetapi kali ini Naruto tidak tewas. Naruto bisa selamat karena Sion merubah takdir kematian Naruto.
dengan melakukan perjalanan waktu. Shion kembali pada waktu sesaat sebelum ia dan Naruto masuk dalam kuil. Shion lalu mengancingkan lonceng kecilnya di baju Naruto. Lonceng kecil ini memberikan perisai pelindung pada Naruto sehingga ia bisa selamat dari serangan Morio. Berbeda dengan di awal cerita, di mana Naruto tewas tertusuk di bagian punggung hingga menembus dadanya. Shion lalu memutuskan untuk melenyapkan Morio dengan cara mengorbankan dirinya menggunakan kekuatan tersembunyi miliknya yang selama ini dikekang oleh lonceng kecil tersebut. Sesaat sebelum melenyapkan Morio, Naruto menyadarkan Shion untuk terus hidup dan tidak mengorbankan diri. Shion pun mengubah keputusannya tersebut dan memilih untuk terus hidup. Naruto lalu membuat Rasengan berukuran besar dengan tambahan kekuatan dari lonceng milik Shion dan akhirnya berhasil melenyapkan Morio. Setelah berhasil keluar dari kuil tersebut, Shion berkata pada Naruto bahwa Morio bisa saja bangkit kembali melalui hati orang-orang jahat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Shion berkata diperlukan pendeta wanita generasi selanjutnya. Shion lalu meminta kepada Naruto untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan kata lain, Shion mengajak Naruto membuat keturunan pendeta wanita selanjutnya. Naruto yang tidak terlalu paham dengan maksud ucapan Shion tersebut, dengan polosnya menyetujui ajakan Shion. Dan cerita pun selesai. Seperti biasa, Naruto mengeluarkan jurus penceramahnya untuk merubah pola pikir karakter lain. Tepatnya, pola pikir Shion yang berhasil Naruto ubah. Apa film ini berkaitan dengan cerita utama di seri TV-nya? Tentu tidak. Sejauh ini, cuma ada 2 film Naruto yang berkaitan dengan cerita utama di seri TV-nya, yaitu The Last Naruto The Movie dan Boruto Naruto The Movie. Sisa beberapa film lainnya sama sekali tidak terhubung dengan seri utama. Di website MyAnimeList, Naruto Shippuden The Movie mendapatkan rating yang cukup baik, yaitu 7,31. Buat kalian yang pengen tahu detail cerita, atau kalian yang belum pernah sama sekali menontonnya, anime ini tersedia di layanan menonton anime legal seperti Amazon, Google Play, iTunes Store, dan Microsoft Store. Tentunya ada dana yang harus kalian keluarkan, atau bisa juga nunggu TV lokal nayangin film ini lagi. Karena film ini memang udah pernah tayang beberapa kali di TV lokal dengan dubbing Indonesia. Terima kasih buat kalian yang udah klik dan nonton konten ini sampai habis. Jangan sungkan buat subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Sampai ketemu di konten kita berikutnya.